Dahulu kala dikisahkan ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada sang raja, "Sesungguhnya aku telah tua. Utuslah kepadaku seorang pemuda yang akan aku ajari ilmu sihir." Maka sang raja pun mengutus seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Setiap kali pemuda tersebut datang menemui tukang sihir, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang rahib. Ia pun duduk dan mendengarkan pembicaraan rahib tersebut, sehingga ia kagum dan heran kepadanya. Maka setiap kali ia datang ke tempat tukang sihir, ia selalu menyempatkan untuk duduk dan mendengarkan petuah rahib itu terlebih dahulu. Kemudian barulah ia datang ke tukang sihir. Sehingga pada suatu waktu tukang sihir itu memukulnya karena ia datang terlambat. Ia mengadukan hal tersebut kepada rahib. Sang rahib pun berpesan, "Jika engkau takut kepada tukang sihir, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakanlah juga bahwa tukang sihir itu telah mencegahmu." Maka tatkala berlangsung demikian, tiba-tiba ada seekor binatang buas mengonggok di tengah jalan, sehingga menghalangi lalu lalangnya manusia. Menghadapi peristiwa ini, maka ia pun bergumam, "Pada hari ini akan aku buktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rahib, ataukah sebaliknya." Ia pun mengambil sebuah batu, kemudian mengatakan, "Ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Kemudian ia lemparkan batu tersebut, sehingga matilah binatang buas tadi, dan manusia pun bisa berlalu lalang kembali. Setelah itu, datanglah ia kepada rahib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rahib mengatakan, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku. Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit." Hal ini terdengar oleh seorang teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, "Aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku." Maka sang pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu." Maka ia pun beriman kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Kemudian datanglah dia menemui sang raja dan duduk sebagaimana biasanya. Sang raja pun heran seraya mengatakan, "Siapakah yang telah mengembalikan pandanganmu?" Maka ia menjawab, "Robku." Sang raja melanjutkan, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Jawabnya, "Ya, dia adalah Robku dan Robmu juga." Maka sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada anak tersebut,
Datanglah si pemuda tersebut. Kemudian sang raja berujar, "Wahai pemuda, sekarang engkau telah memiliki kepandaian sihir, sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya." Sang pemuda pun balik menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan mereka." Akhirnya sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada rahib. Maka datanglah si rahib. Kemudian dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun enggan. Maka sang raja meminta gergaji, kemudian diletakkan tepat di tengah kepalanya, dan dibelahlah tubuhnya sampai terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian didatangkan pula teman duduk sang raja tersebut, dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Demikian pula ia pun enggan. Kemudian ditaruh gergaji itu di atas kepalanya, lantas dibelahlah tubuhnya hingga terbelah. Selanjutnya didatangkanlah sang pemuda dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun menolak. Kemudian ia dilemparkan kepada sekelompok prajurit raja dan dikatakan, "Pergilah kalian ke gunung ini dan gunung ini. Mendakilah sampai di puncak gunung. Apabila ia mau berhenti dari agamanya, maka selamatkanlah dia. Dan jika tidak, maka lemparkan ia ke dasar jurang." Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung, sang anak berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendakmu." Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut, dan semua prajurit raja jatuh berguguran ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang pemuda tersebut menemui sang raja. Ia heran dan mengatakan, "Apa yang terjadi pada para prajuritku?" Sang pemuda menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menjagaku dari mereka." Maka kembali sang raja melemparkan ke sekelompok prajuritnya yang lain. Kali ini perintah sang raja adalah, "Pergilah kalian dan bawalah pemuda ini ke sebuah perahu. Apabila kalian telah di tengah laut, maka apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkanlah ia. Jika tidak, lemparkanlah ia ke tengah lautan." Maka mereka pun pergi. Setelah sampai di tengah laut, sang pemuda pun berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendakmu." Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkannya, dan tenggelamlah seluruh prajurit raja. Kembalilah sang pemuda datang menemui sang raja. Ia pun terkejut seraya mengatakan, "Apa yang terjadi pada para prajuritku?" Sang pemuda menjawab, "Allah telah menjagaku dari mereka." Kemudian ia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku." Sang raja menjawab, "Apakah itu?" Sang pemuda melanjutkan, "Kumpulkanlah seluruh manusia pada satu tempat, kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku, letakkan anak panah itu di busurnya. Kemudian katakanlah, Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Rabbnya anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut. Dengan begitu engkau bisa membunuhku." Maka sang raja pun mengumpulkan manusia pada suatu padang yang luas. Dia menyalib pemuda tersebut pada sebuah batang kurma. Kemudian
mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya dan diletakkan di sebuah busur, kemudian mengatakan, Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Rob anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat tepat mengenai pelipis sang pemuda. Setelah itu, ia meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian ia meninggal. Maka manusia seluruhnya mengucapkan, Amanna bi Rabbil Gulam, kami beriman kepada Allah Rabbnya anak tersebut. Maka dikatakan kepada sang raja, wahai sang raja, tahukah engkau perkara yang selama ini kau khawatirkan telah terjadi? Sungguh manusia seluruhnya telah beriman. Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di dekat pintu-pintu jalan dan membuat lubang panjang. Lalu dinyalakanlah api, kemudian ia berorasi, barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut. Atau sehingga dikatakan, lemparkanlah. Maka mereka pun melemparkan seluruhnya, sampai datang seorang wanita bersama bayinya. Ia adalah seorang wanita yang berputus asa, berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang tengah berkobar apinya. Tiba-tiba Allah memberikan keajaiban kepada bayinya. Bayi itu dapat berucap, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim lagi lalim kepada orang mukmin, Allah menjelaskan bahwa sebab dibakarnya orang-orang mukmin adalah karena iman mereka. Allah telah menyampaikan berita Ashabul Ukhdud ini dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8, yang artinya orang-orang yang menggali parit itu dibinasakan, yaitu api yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena mereka orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8.